Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Pulau Pramuka dengan meninjau RSUD Kepulauan Seribu kemarin Selasa. Pada kunjungan tersebut, Gibran meninjau berbagai fasilitas pelayanan mulai dari instalasi gawat darurat, poliklinik, rawat inap, hingga unit penunjang medis. Tidak hanya itu, Wapres juga berdialog dengan tenaga kesehatan untuk memastikan pelayanan berlangsung optimal. Dari area pelayanan utama, Gibran melanjutkan peninjauan ke dermaga RSUD untuk melihat kesiapan kapal ambulans dan kapal transportasi kesehatan keliling Kepulauan Daring. Armada ini digunakan untuk menjangkau pulau-pulau kecil yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai, sekaligus memastikan layanan rujukan dapat dilakukan dengan cepat. Diketahui sebelumnya pemirsa, kunjungan Gibran ke RSUD Kepulauan Seribu itu sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan di wilayah terpencil dan kepulauan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan penertiban kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Temuan ini mempertegas adanya pelanggaran serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini. Sebelumnya pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Guguran awan panas erupsi mencapai 8 km. Warga panik saat erupsi dari Gunung Semeru terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka berupaya menyelamatkan diri dari guguran awan panas ke lokasi yang lebih aman. Saat ini luncuran awan panas telah mencapai jarak 14 km dari puncak kawah. Kolom abu terpantau berwarna kelabu pekat dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut hingga utara. BPBD Lumajang telah mengerahkan tim reaksi cepat untuk membantu warga mengevakuasi diri. Sementara status Gunung Semeru dinaikkan ke level 4 atau awas. Masih turun. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi Gunung Semeru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho di Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam Yayan, bagaimana situasi terkini erupsi Gunung Semeru? Ya, selamat malam Gede. Saat ini saya berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, tepatnya di rumah Kepala Desa Sumbermujur. Untuk kondisi terkini saat ini di lereng Gunung Semeru masih diguyur hujan dan aktivitas Gunung Semeru sendiri memang saat ini sudah berangsur landai. Kendati demikian, status Gunung Semeru masih berada di level 4 atau awas, yang artinya ini adalah level tertinggi sebuah gunung berapi. Jadi, iya Yayan, bagaimana situasi atau kondisi para pengungsi di sana saat ini? ya untuk pengungsi di rumah Kepala Desa Sumbermujur ini sudah beberapa pengungsi yang sudah pulang ke rumah masing-masing karena memang aktivitas Gunung Semeru saat ini sudah berangsur normal. Iya, Yayan, lalu dengan cuaca saat ini di kawasan Anda melaporkan seperti apa? Apakah ada potensi hujan terjadi di sana? Nah, untuk cuaca saat ini masih diguyur hujan dan tugas mengimbau kepada warga untuk menjauhi aliran lahar Gunung Semeru karena memang berpotensi terjadi
banjir lahar Gunung Semeru. Dan untuk pengungsi di Kecamatan Pronojiwo sendiri ada sekitar 800 jiwa yang tersebar di 4 titik pengungsian. Jadi, Ya, Anda bisa menggambarkan seperti apa hujan yang terjadi di sana? Apakah cukup deras dan kemungkinan ada terjadi potensi lahar dingin? ya untuk saat ini hujan masih hujan ringan ya. Dan namun demikian tidak bisa diprediksi karena cuaca masih fluktuatif. Dan saat ini di rumah kepala desa sendiri masih bersiaga petugas dari TNI, perangkat desa dan Polri yang untuk mengawasi warga jika sewaktu-waktu ada informasi dari pos pantau Gunung Semeru. Jadi, Ya, Yayan, dalam pengamatan Anda dalam beberapa hari terakhir ini, apakah hujan deras sempat terjadi sebelum terjadinya erupsi Gunung Semeru ini? ya beberapa hari terakhir memang terjadi hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru dan terjadi beberapa kali banjir lahar yang menerjang di sejumlah jalur aliran lahar Gunung Semeru. Untuk antisipasi yang akan dilakukan oleh petugas BPBD hari besok, hari Kamis tanggal 20 seperti apa? Apakah sudah ada rencana? Ya, untuk BPBD Kabupaten Lumajang sendiri hingga saat ini masih bersiaga dan memantau aktivitas Gunung Semeru yang dikabarkan dari pos pantau Gunung Semeru di Gunung Sawur. Untuk kemudian mengambil langkah yang akan dilakukan esok hari. Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur terkait dengan perkembangan terkini pasca erupsi di Gunung Semeru, Jawa Timur. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, sejumlah pedagang barang bekas atau thrifting curhat ke DPR dan berharap dapat solusi terkait larangan produk thrifting. Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Rabu pagi, sejumlah pedagang baju bekas atau thrifting meminta agar usahanya dilegalkan. Namun jika hal tersebut tidak dapat dikabulkan, para pedagang itu meminta ada pemberlakuan larangan terbatas sehingga memungkinkan kuota impor terhadap pakaian bekas diberikan. Yang kami harapkan ini sebenarnya seperti di negara-negara maju lainnya, thrifting ini dilegalkan. Kenapa bisa di negara maju itu dilegalkan? Kenapa di kita tidak, Pak? Karena sebenarnya kita ini hampir meliputi 7,5 juta yang berhubungan dengan pakaian thrifting. Jadi pernyataan Menteri kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia. Sebelumnya Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa melarang baju impor bekas. Pemerintah menilai bahwa impor baju bekas ilegal tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, namun juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagai ganti thrifting, pemerintah tengah menyiapkan produk-produk buatan dalam negeri dengan berbagai merek yang mencakup baju, tas, sepatu, hingga sandal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu menjelaskan anak muda suka beli baju thrifting untuk mengurangi penggunaan air bersih. Hal ini sebagai salah satu langkah mereka untuk menyelamatkan bumi. Bagi sebagian anak muda masa kini terutama Gen Z, konsep hidup sederhana dan sadar lingkungan bukan sekedar tren sesaat. Terlebih mereka tumbuh di tengah isu limbah mode dan konsumsi berlebihan yang membuat kondisi bumi tidak baik-baik saja. Hal itu memunculkan satu kebiasaan baru di kalangan mereka, yaitu thrifting. Dalam rapat BAM DPR RI bersama pedagang thrifting pada Rabu pagi, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu sebut anak muda suka beli baju thrifting atau bekas karena untuk menyelamatkan bumi dengan mengurangi penggunaan air bersih. Kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting? Karena harga murah? Bukan. Karena modelnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya?
terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Seperti tadi, ada coret-coretan sedikit. Satu lagi, geser. Ya, kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua. Bahkan dalam kesempatan itu Adian memaparkan air bersih pada industri tekstil untuk memproduksi satu celana jeans saja butuh sekitar 3.781 liter. Sementara untuk satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara 2,5 tahun untuk satu orang minum air. Dari data yang didapat, Adian juga menerangkan ternyata industri tekstil menyumbang 20% kerusakan udara, sehingga untuk memutuskan suatu kebijakan harus benar-benar dilihat secara komprehensif termasuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Tim Liputan iNews melaporkan.